Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan. Tidak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda tercinta, Habibana wa Nabiyyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adalah hadis yang secara makna datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara redaksinya datang dari Rasulullah SAW. Hadis qudsi diartikan sebagai berita dari Allah kepada nabinya melalui ilham atau mimpi. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan hal itu dengan ungkapan beliau sendiri. Hadis qudsi menurut bahasa ialah, qudsi berasal dari kata al-quds yang berarti suci. Hadis ini dinamakan suci karena disandarkan pada zat Tuhan yang maha suci, atau dinisbatkan pada kata ilah. Menurut istilah, hadis qudsi ialah hadis yang maknanya datang dari Allah, disampaikan melalui suatu wahyu, dan redaksinya dari Nabi Muhammad SAW, dan disandarkan kepada Allah SWT. Contoh hadis qudsi, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah SWT berfirman, barang siapa yang membaca Al-Quran menyibukkan dirinya, meminta kepadaku dan memohon kepadaku, maka aku akan memberikan pahala yang lebih baik daripada orang-orang yang bersyukur. Selanjutnya, hadis marfu. Marfu dikenal sebagai hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir. Menurut bahasa, marfu artinya yang diangkat atau yang ditinggikan. Menurut istilah, hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW sendiri, baik perkataan atau perbuatan. Demikian pula takrir, baik sanadnya bersambung atau mutasil maupun terputus sanadnya. Pembagian hadis marfu ada dua, yaitu ada tasrif, yaitu isinya terang-terangan menunjukkan kepada marfu. Yang kedua ada hukman, atau pada hukum. Matan hadis tidak tegas menunjukkan makna, tetapi dihukumkan marfu karena bersandar kepada beberapa tanda. Pembagian hadis marfu berdasarkan kondisi objektif penyandaran. Yang pertama, qauli, contohnya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yang artinya pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda. Yang kedua ada fi'li, fa'ala Rasulullah SAW kada, yang artinya Rasulullah SAW melakukan seperti ini. Yang ketiga ada takrir, fa'ala di hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam kada wa la yarubil inkari rohali dalikal fi'li. Yang terakhir ada wasfi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasa khalqi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik akhlaknya. Saya Febi Salsabila Kesturi. Di sini saya akan membahas materi mengenai hadis mauquf dan hadis maqtu. Yang pertama ada secara definisi menurut bahasa. Adapun menurut bahasa, hadis mauquf merupakan isim maf'ul dari kata al-waqfu. Seolah-olah si rawi menghentikan hadis hanya sampai sahabat dan sisa rantai sanadnya tidak saling berurutan. Yang kedua menurut istilah. Menurut istilah, hadis mauquf adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, baik itu perkataan, perbuatan maupun takrir. Yang kedua ada penjelasan. Hadis mauquf yaitu sesuatu yang dinisbahkan kepada sahabat atau sekelompok sahabat, baik yang disandarkan yaitu berupa perkataan, perbuatan maupun takrir, baik sanadnya itu muttasil ataupun munqati'. Yang ketiga ada contoh. Contoh yang pertama, contoh mauquf pada perkataan rawi. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ceritakanlah kepada manusia apa yang mereka ketahui. Apakah kalian ingin Allah dan Rasulnya didustakan? Contoh yang kedua, contoh mauquf pada perbuatan. Perkataan Bukhari mengenai Ibnu Abbas, dia tayamum. Yang ketiga ada contoh mauquf takrir, perkataan sebagian tabi'in, aku melakukan begini di hadapan sahabat, dan
dia tidak mengingkari perbuatanku. Yang keempat ada penggunaan lain. Kata mauquf kadangkala digunakan untuk sesuatu yang berasal selain dari sahabat. Namun hal itu amat terbatas. Misalnya jika dikatakan hadis ini dimauqufkan oleh si fulan kepada Az-Zuhri atau kepada Atta atau yang semacamnya. Yang kelima ada istilah para fuqaha Khurasan. Para fuqaha dari daerah Khurasan menyebut yang pertama ada marfu' dengan khobar, yang kedua ada mauquf dengan atsar. Sedangkan ahli hadis menamakan semuanya dengan atsar karena diambil dari kata atsar tu asyai'a yang berarti aku meriwayatkannya. Nah, yang terakhir, apakah hadis mauquf itu diperlukan? Hadis mauquf itu seperti yang sudah diketahui bisa sahih, hasan ataupun dhaif. Namun demikian, walaupun kesahihannya sudah bisa dipastikan apakah diperlukan, jawabannya adalah bahwa pada dasarnya hadis mauquf itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebab hadis mauquf itu adalah perkataan dan perbuatan sahabat. Akan tetapi jika bisa dipastikan, maka hadis-hadisnya bisa memperkuat sebagian hadis-hadis dhaif, sebagaimana dibahas pada bagian hadis mursal, karena yang dilakukan sahabat adalah perbuatan sunnah. Ini kalau tidak termasuk hukum hadis marfu', namun jika termasuk hukum hadis marfu', hadisnya bisa dijadikan sebagai hujjah sebagaimana hadis marfu'. Pembahasan yang kedua mengenai hadis maqtu'. Yang pertama secara definisi, ada menurut bahasa, ada juga menurut istilah. Menurut bahasa, hadis maqtu' merupakan isim maf'ul dari kata khata' yang merupakan lawan dari kata wassala. Yang kedua menurut istilah, hadis maqtu' menurut istilah adalah sesuatu yang disandarkan kepada tabi'in ataupun selain mereka, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Yang kedua ada penjelasannya. Hadis maqtu' yaitu sesuatu yang dinisbahkan atau disandarkan kepada tabi'in atau tabi'at tabi'in atau selainnya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Hadis maqtu' itu berbeda dengan hadis munqati'. Maqtu' itu pada sifat matannya, sedangkan munqati' pada sifat sanadnya. Hadis maqtu' merupakan ucapan tabi'in atau yang selainnya, yang sanadnya bersambung kepada tabi'in, berbeda dengan munqati' yang sanad hadisnya tidak bersambung dan tidak ada hubungannya dengan matan. Adapun contohnya, contoh maqtu' pada perkataan Hasan al-Basri mengenai sholat di belakang pembuat bid'ah, maka sholat saja meskipun dia pembuat bid'ah. Contoh yang kedua, contoh maqtu' pada perkataan Ibrahim bin Muhammad bin Muntashir bahwa Masruq mengelurkan tabir antara dia dengan keluarganya, menjadikannya kiblat sholat dan mengasingkan diri dari mereka dan dunia mereka. Yang keempat, hukum menjadikannya sebagai hujjah. Hadis maqtu' tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam masalah apapun yang termasuk syariat, meski sahih sandaran perkataannya, sebab hal itu merupakan perkataan atau perbuatan salah seorang dari kaum muslim. Namun jika di dalamnya terdapat qarinah atau indikasi yang menunjukkannya marfu', seperti perkataan sebagian rawi tatkala menyinggung topik tabi'in dengan kata-kata yaroda'uhu misalnya, maka saat itu hadisnya dihukumi sebagai marfu' dan mursal. Yang kelima, penggunaannya terhadap munqati'. Beberapa ahli hadis seperti Imam Syafi'i dan Tabrani menggunakan lafaz maqtu' yang ditunjukkan pada hadis munqati', yaitu tidak bersambung sanadnya. Pengertian semacam ini tidak populer. Pada Imam Syafi'i, hal itu bisa dimaklumi karena perkataan beliau dikeluarkan sebelum adanya penyusunan istilah. Sedangkan pada Imam Tabrani, penggunaannya dibolehkan sekedar sebagai istilah saja. Yang keenam, kitab yang membuat hadis mauquf dan maqtu'. Yang pertama ada kitab karya Ibnu Abi Syaibiyah, yang kedua ada kitab karya Abdul Razak, yang ketiga ada kitab-kitab tafsir karya Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Ibnu Al-Munzir. Demikian materi yang bisa saya sampaikan mengenai hadis mauquf dan hadis maqtu'. Hadis musnad wal musnadu muttasilul isnadi min rawi hatta mustafa walam yaban. Hadis musnad adalah hadis yang sanadnya bersambungan dari para rawi hingga al-mustafa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis musnad yang dimaksud penulis di sini adalah bersambungan sanadnya dari awal
sanad dari rawi yang paling pertama hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dinamakan hadis yang semacam itu hadis musnad. Selanjutnya berkaitan dengan hadis yang bersambungan, penulis menjelaskan wa ma bisam'i kulli yattasil isnaduhu lil mustafa fal muttasil. Hadis yang didengar semua perawi dan bersambungan sanadnya hingga al-Mustafa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hadis muttasil. Tentu saja ada perbedaan antara musnad dan muttasil au mausul. Musnad ini dikhususkan bagi hadis dan sanadnya muttasil dan marfu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada pula syarat dari musnad. Syarat hadis musnad ini harus muttasil dan marfu. Hadis mausul secara umumnya bagi hadis yang sanadnya tersambung entah dari Nabi atau para sahabat atau selainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis mu'an'an dan hadis mu'annan. Perlu diketahui bahwa hadis mu'an'an ini merupakan sebuah hadis yang pada penyambungan sanadnya itu menggunakan ungkapan fulan an fulan tanpa dijelaskan apakah ia mendengarkan langsung atau dikabarkan langsung. Nah, sebagian ulama ini mengkategorikan bahwa hadis mu'an'an itu termasuk dalam hadis mursal dan munqati, yang mana sehingga penyambungan sanadnya itu ditegaskan apakah ia mendengarkan atau mengabarkannya langsung dari gurunya atau dengan cara lain. Sedangkan jumhur ulama hadis mengkategorikan bahwa hadis ini bisa dibilang hadis mutasil jika memenuhi dua syarat. Nah, yang pertama syaratnya itu merupakan adanya pertemuan antara rawi yang meriwayatkan hadis dengan guru-guru lainnya. Nah, yang kedua, perawi hadis itu tidak terbebas dari gejala-gejala tadlis. Selanjutnya ada hadis mu'annan. Berbeda dengan hadis mu'annan ini memiliki penyambungan sanadnya itu terdapat ungkapan fulan anna fulan. Pendapat jumhur, yaitu pendapat yang sahih, menyatakan bahwa hadis mu'annan ini sama saja dengan hadis mu'an'an, yang pada prinsipnya itu adanya pertemuan, pergaulan, dan proses belajar mengajarnya langsung dengan gurunya. Sedangkan Muslim bin Al-Hajjaj berbeda pendapat dengan jumhur bahwa pertemuan rawi itu merupakan pendapat yang diada-adakan dan sesungguhnya itu tidak ada. Sedangkan pendapat yang populer dari yang disepakati sejak zaman dulu oleh ulama hadis itu bukti pergaulan dan pertemuan hidup dalam masa periode itu sudah cukup, meskipun tidak ada keterangan bahwa mereka pernah berkumpul tatap muka dalam belajar mengajar. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hadis musalsal. Musalsal menurut bahasa artinya bersambungnya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Secara istilah, hadis musalsal adalah suatu hadis yang bersambung cara meriwayatkannya dari satu perawi kepada perawi yang lain, baik kesamaan dari cara menyampaikannya, keadaan maupun sifatnya. Jadi, hadis musalsal itu adalah hadis yang dari mata rantai periwayatannya itu memiliki kesamaan, baik dari cara menyampaikannya, keadaan maupun sifatnya. Selanjutnya, hadis musalsal itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, hadis musalsal yang berkaitan dengan rawi-rawinya. Hadis musalsal yang berkaitan dengan rawi-rawinya itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, hadis musalsal qaul. Contoh dari hadis musalsal qaul yaitu terdapat sebuah hadis yang artinya perawi sebelumnya berkata, tanganku digenggam oleh Abdullah bin Rafi', lalu ia berkata, tanganku digenggam oleh Abu Hurairah, lalu ia berkata, Abul Qasim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam tanganku, lalu ia bersabda bahwa Allah menciptakan bumi pada hari Sabtu. Contoh hadis musalsal fi'li seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal,
Dari Mu'ad bin Jabal, beliau berkata, aku bertemu Rasulullah SAW. Kemudian ia berkata, wahai Mu'ad, sungguh aku mencintaimu. Lalu Mu'ad berkata, dan aku, demi Allah, aku juga mencintaimu. Rasulullah pun berkata, sesungguhnya aku berwasiat kepadamu, di mana kamu berdoa dengan kalimat-kalimat itu di setiap salatmu dengan, ya Allah, tolonglah aku agar aku dapat mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Selanjutnya, hadis musalsal qaulin wa fi'lin ma'an, yaitu ucapan dan perbuatannya itu secara bersamaan. Seperti hadis yang artinya, seorang hamba tidak akan menemukan manisnya iman sehingga ia beriman kepada qadar, baik dan buruknya, manis dan pahitnya. Pada saat Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya, lalu ia menggenggam jenggotnya, lalu berkata, amaltu bil qadari khairihi wa syarrihi wa hulwihi wa murrihi. Walaupun hadis tersebut dhaif, tetapi hadis tersebut masih tergolong kepada hadis qaulin wa fi'lin ma'an, karena pada saat meriwayatkan, sahabat Anas bin Malik pun menggenggam jenggotnya, lalu menyampaikan seperti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nah, itu merupakan hadis musalsal yang berkaitan dengan rawi-rawinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hadis musalsal yang berkaitan dengan riwayatnya. Yang pertama, hadis musalsal yang berupa sigat riwayat, yaitu setiap rawi yang menyampaikan hadisnya menggunakan kalimat haddatsani atau anba'ani, keduanya memiliki arti yang sama, yaitu telah menceritakan kepadaku. Artinya, satu rawi meriwayatkan hadis dengan menggunakan kalimat tersebut, dan rawi selanjutnya juga meriwayatkan dan menggunakan kalimat tersebut, dan begitu juga seterusnya. Yang kedua, hadis musalsal yang berupa perkara yang berkaitan. Yang pertama, berkaitan dengan waktu, seperti hadis yang artinya, aku menyaksikan Rasulullah SAW di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika selesai melaksanakan sholat, kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada kami dan berkata, wahai manusia, kalian telah mendapatkan kebaikan. Hadis tersebut tergolong hadis musalsal yang berkaitan dengan waktu, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian pula, para perawi pun mengatakan yang sama seperti apa yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Yang kedua, berkaitan dengan tempat. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, multazam adalah tempat yang dikabulkan ketika berdoa di dalamnya. Maka tidaklah seorang hamba berdoa di dalamnya kecuali dikabulkan doa baginya. Maka para perawi meriwayatkan hadis tersebut di tempat yang sama. Apabila terdapat perawi yang meriwayatkan hadis tersebut bukan di multazam, berarti hadis tersebut musalsalnya tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, berkaitan dengan tarikh atau sejarah. Biasanya kemusalsalan hadis ini ditandai dengan adanya kata akhir, orang atau rawi yang terakhir. Artinya, rawi yang meriwayatkan hadis dari gurunya menggunakan kalimat tersebut sebagai pertanda bahwa ia merupakan orang yang terakhir meriwayatkannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang hadis Ali dan hadis nazil. Ali adalah isim fa'il dari kata al-uluwu yang artinya tinggi, sedangkan nazil adalah an-nuzul yang artinya rendah atau turun. Dalam terminologi ilmu hadis, hadis Ali adalah hadis yang rawi-rawi sanadnya sedikit dibanding dengan sanad lain dari hadis yang sama. Sedangkan hadis nazil adalah hadis yang rawi-rawi sanadnya lebih banyak dibanding dengan sanad lain dari hadis itu juga. Dalam artian, hadis nazil adalah kebalikan dari hadis Ali. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam dua sanad. Sanad yang pertama, antara Bukhari dan Rasulullah terdapat 4 orang rawi. Sedangkan dalam sanad yang kedua, antara Bukhari dan Rasulullah ada 5 orang rawi. Karena jumlah rawi dalam sanad yang pertama lebih sedikit, maka itu disebut dengan Ali. Sedangkan jumlah rawi dalam sanad yang kedua lebih banyak, maka itu disebut dengan hadis nazil.
Adapun hadis Ali dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, Ali mutlak. Ali mutlak yaitu hadis yang lebih dekat para perawinya dalam sanad dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Ali nisbi, yaitu bila ukuran dekatnya itu bukan kepada Nabi, melainkan kepada imam-imam hadis yang memiliki sifat-sifat tinggi, kehafalan, kudhabitan, kemasyhuran, dan lain sebagainya, seperti Ibnu Al-Juraiz, Az-Zuhri, Asy-Syafi'i, Malik, Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Ali tanzil, yaitu ukuran dekatnya dinisbatkan kepada kitab dari kitab-kitab yang mu'tamad, seperti kedua kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Yang keempat, Ali bitaqdimil wafat, yaitu hadis Ali dikarenakan rawi yang meriwayatkan dari seorang guru lebih dahulu wafat daripada rawi lain yang meriwayatkan dari guru yang sama, meskipun jumlah rawi dari masing-masing sanad adalah sama. Yang terakhir, yang kelima, yaitu Ali bitaqdimis sama, yaitu hadis Ali dikarenakan rawi lebih dahulu mendengar dari seorang guru dibandingkan dengan rawi lain yang mendengar dari guru yang sama. Mungkin sekian penjelasan tentang hadis Ali dan nazil. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, setelah melihat beberapa penjelasan dari kawan-kawan saya, di sini saya akan memberi kesimpulan bahwa hadis merupakan salah satu dasar pengambilan hukum Islam setelah Al-Quran. Sebab hadis mempunyai posisi sebagai penjelas terhadap makna yang dikandung oleh teks suci tersebut. Seiring dengan perkembangan ulumul hadis, maka terdapat beberapa kalangan yang serius sebagai pemerhati hadis. Baik, setelah mendengarkan beberapa penjelasan materi yang telah disampaikan oleh kawan-kawan saya, di sini saya akan memberi kesimpulan untuk keseluruhan. Yang pertama, hadis merupakan salah satu dasar pengambilan hukum Islam setelah Al-Quran. Sebab hadis mempunyai posisi sebagai penjelas terhadap makna yang dikandung oleh ayat suci tersebut. Seiring dengan perkembangan ulumul hadis, maka terdapat beberapa kalangan yang serius sebagai pemerhati hadis. Hal ini tidak lain bertujuan untuk mengklasifikasikan hadis dari aspek kualitas hadis, baik ditinjau dari segi matan hadis maupun sanad hadis. Dalam hadis sendiri terdapat macam-macam hadis dari berbagai tinjauan. Macam-macam hadis ini meliputi hadis yang ditinjau dari sumber data, hadis yang ditinjau dari persambungan sanad, dan hadis yang ditinjau dari sifat sanad dan cara penyampaian periwayatannya. Dalam hadis yang ditinjau dari sumber data terbagi menjadi 4 bagian, yaitu hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan Nabi secara ahadi, tidak mutawatir, sandarannya hanya kepada Allah. Lalu hadis marfu, hadis yang terangkat sampai kepada Rasulullah atau menunjukkan ketinggian kedudukan beliau sebagai seorang rasul. Hadis mauquf, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat baik dari pekerjaan, perkataan, dan persetujuan, baik bersambung sanadnya maupun terputus. Lalu hadis marfu, sesuai yang disandarkan kepada seorang tabi'in dan orang setelahnya daripada tabi'in, kemudian orang-orang setelah mereka baik berupa perkataan atau perbuatan dari sesamanya. Ada 2 macam hadis yang ditinjau dari persambungan sanad, yaitu hadis mutasil atau mausil, hadis yang bersambung sanadnya baik periwayatannya itu datang dari Nabi ataupun dari seorang sahabat bukan dari tabi'in. Dan hadis musnad, hadis yang bersambung sanadnya dari awal sampai akhir, tetapi sandarannya hanya kepada Nabi, tidak pada sahabat dan tidak pula pada tabi'in. Dan terakhir yaitu hadis yang ditinjau dari sifat sanad dan cara penyampaian periwayatannya terbagi menjadi 3 macam, yaitu hadis mun'an, hadis yang disebutkan dalam sanadnya diriwayatkan oleh si fulan dari si fulan dengan tidak menyebutkan perkataan memberitakan, menggambarkan, dan atau mendengar. Yang kedua ada hadis mu'anan, hadis yang dikatakan dalam sanadnya memberitahukan kepada kami bahwasannya si fulan memberitakan kepadanya begini. Dan yang ketiga ada hadis musalsal, yaitu hadis yang keikutsertaan para perawi dalam sanad secara berturut-turut pada suatu sifat atau pada satu keadaan, terkadang bagi para perawi dan terkadang bagi perawinya. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, kesalahan, dan juga kekeliruan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go.